Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aldi, Akbar, Lenia, Maya, Vera. Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Jadi di sini Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak semuanya bahwa penting untuk kita menjaga kesehatan diri kita serta lingkungan sekitar kita. Karena pada saat ini kita sedang dilanda suatu wabah yaitu virus corona, di mana memang benar vaksin sudah ada, tetapi belum terrealisasikan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Jadi, sepertinya anak-anak sudah sangat siap untuk belajar hari ini karena lingkungannya yang Ibu lihat sudah sangat bersih dan rapi sehingga kita nyaman untuk belajar pada hari ini. Baiklah, Ibu ingin bertanya, apakah ada anak-anak yang masih mengingat tentang materi kita minggu lalu? Tepat sekali, minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep integrasi nasional, dan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi antara kedua materi ini ada keterkaitannya, di mana ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu konsep integrasi nasional adalah berarti integrasi nasional bangsa Indonesia, berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai bangsa dan satu kesatuan negara secara resmi dan direalisasikan melalui konsensus Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi harapannya anak-anak setelah mempelajari dan setelah pertemuan hari ini, anak-anak bisa menjelaskan, menganalisis, serta mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang nantinya kita akan melakukannya dengan cara diskusi kelompok ya. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan secara singkat mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, apakah anak-anak ada yang mengetahui apa faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Benar sekali. Selanjutnya, apakah anak mengetahui tentang upaya untuk mencapai integrasi nasional bangsa Indonesia? Benar sekali. Jadi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, di mana masyarakat yang hidup dalam realitas plural. Jadi, corak bangsa Indonesia adalah berbhinneka tunggal ika, di mana masyarakat Indonesia itu bukan lagi beraneka ragam kebudayaan dan suku bangsa, tetapi melainkan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat majemuk seperti Indonesia itu memiliki corak suku bangsa yang seluruh budaya Indonesia itu memilikinya. Maka dari itu, masyarakat yang plural itu merupakan masyarakat yang pluralis, yang pada hakikatnya itu merupakan sebagai ancaman atau sebagai rahmat. Sebagai rahmat adalah masyarakat itu menghargai perbedaan, di mana perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam arti kompetensi keterampilan, tetapi bukan hanya itu saja, tetapi dalam persepsi sikap dan secara kehidupan menyeluruh. Maka dari itu penting sekali untuk kita anak-anak mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional.
Jadi, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama anak-anak adalah adanya rasa senasib dan sepetanggungan. Jadi dilihat dari segi sejarah, bangsa Indonesia ini masyarakatnya sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa sana. Maka dari itu ada rasa senasib dan sepetanggungan antar masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah adanya persamaan simbol dan adanya persamaan ideologi, di mana simbol negara kita adalah Garuda Pancasila dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, anak-anak adalah bahwa adanya rasa tekad dan keinginan untuk bersatu. Jadi masyarakat Indonesia itu berkeinginan untuk bersatu menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, anak-anak adalah bahwa adanya rasa untuk saling memiliki atau rasa jiwa gotong royong yang kuat antar masyarakat Indonesia, serta adanya ancaman dari luar yang menumbuhkan rasa semangat nasionalisme dari masyarakat Indonesia itu sendiri, dan persatuan bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga faktor integrasi nasional bangsa Indonesia atau faktor pembentuknya juga adalah bahwa adanya rasa cinta tanah air, adanya satu pandangan hidup yang sama yaitu ideologi Pancasila. Jadi anak-anak sekalian, di balik ada faktor pembentuk integrasi nasional, pasti ada faktor penghambat integrasi nasional. Nah, faktor penghambat integrasi nasional sendiri adalah bahwa yang pertama, bahwa kurangnya menghargai kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar budaya. Dan yang ketiga, kurangnya kewaspadaan atau kesadaran masyarakat dari ancaman luar. Dan yang terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak merata segi pembangunannya kalau dilihat dari segi pembangunannya. Jadi anak-anak, selanjutnya adalah mengenai upaya yang penting, yang sangat penting kita lakukan untuk mewujudkan suatu integrasi nasional bangsa Indonesia. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk upaya mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa masyarakat Indonesia itu harus menghargai dan harus adanya keselarasan antar budaya, di mana yang seperti yang kita ketahui, anak-anak, bangsa Indonesia kan merupakan bangsa yang banyak sekali budaya atau keanekaragaman budaya Indonesia itu sangat banyak sekali. Maka dari itu penting bahwa masyarakat Indonesia harus adanya rasa keselarasan antar budaya, dan juga didorong adanya peran pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, silakan untuk menonton video berikut ya. Kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sayap Militer OPM membakar satu unit pesawat milik Mission Aviation Fellowship atau MAV pada Rabu 6 Januari 2021 di Kampung Pagamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM membakar pesawat yang melayani penerbangan ke daerah terpencil Papua karena disebut sebagai mata-mata. Pesawat itu juga disebutnya kerap mengangkut personil TNI Polri. Juru bicara OPM, Sebi Sambon, mengatakan pembakaran pesawat dilakukan lantaran disebut akan menghancurkan kekuatan alam asli Papua hingga akan mencuri kekayaan tersebut. Sebi juga mengaku kesal lantaran pesawat itu kerap digunakan untuk mengangkut personil TNI Polri. Ia mengatakan bahwa kedatangan TNI Polri bermaksud untuk membunuh warga Papua. Diketahui, MAV melayani penerbangan perintis ke pedalaman Papua, terutama dalam mendukung pemberitaan di daerah tersebut. Pesawat ini juga digunakan pengiriman logistik, termasuk kebutuhan pokok warga setempat, pendidikan, dan juga komunikasi serta kesehatan. Biasanya pilot MAV dilatih untuk terbang di medan berat seperti pegunungan dan daerah pedalaman dan dapat mendarat dan lepas landas di landasan pendek. Polisi menyatakan insiden berawal ketika pesawat baru saja mendarat di Bandara Pagamba, Distrik Biandoga. Pesawat kemudian didatangi oleh KKB. Mereka lalu mengeluarkan tembakan ke udara dan menyuruh pilot untuk merunduk. Pilot dan penumpang kemudian diamankan pendeta dan masyarakat setempat ke lokasi aman. Kemudian pesawat dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata tersebut. Baiklah, jika anak-anak sudah menonton videonya,
maka ibu akan membagi kelompok. Nah, total dari kelas kita kan ada 35 orang. Jadi, ibu ingin ada 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 7 orang ya. Jadi silakan kepada Nak Akbar untuk berhitung 1 sampai 7 begitu seterusnya. Mengerti? Nah, jika mengerti silakan dibagi. Baiklah, jika sudah dibagi, silakan untuk anak-anak kumpul kepada kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi tadi. Selanjutnya, ibu ingin meminta bantuan kepada anak-anak agar untuk menentukan ketua kelompoknya masing-masing. Nah, ketua kelompok ini mempunyai andil serta anggota-anggotanya juga mempunyai andil, di mana ketua kelompoknya ini akan mengkoordinir anggotanya agar berpartisipasi dalam kelompok diskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi, selanjutnya anak-anak, ini adalah soal yang akan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Silakan dicatat dan silakan diskusi. Jadi ibu rasa cukup untuk waktu diskusinya anak-anak. Maka dari itu ibu ingin setiap kelompok itu satu perwakilan untuk menampilkan dan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, apakah ada kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Nah, silakan kepada kelompok 2. Yang lain silakan menyimak ya. Bagus sekali. Jadi, apakah ada kelompok yang lain ingin menyampaikan hasil diskusinya? Silakan kelompok 7. Bagus sekali. Jadi terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Bagus sekali menurut ibu. Apa yang sudah kalian diskusikan, apa hasil diskusi kalian itu sangat bagus sekali. Jadi ibu di sini ingin meminta satu orang menyampaikan hasil penyimpulan diskusi kita pada hari ini. Jadi siapa yang berani untuk menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini? Baiklah, silakan kepada Nak Lenia. Terima kasih Nak Lenia, bagus sekali. Karena sudah berani menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kita, kesimpulan hasil diskusi kita pada hari ini, maka atas keberaniannya ibu apresiasi dengan memberikan reward ya. Jadi kita sudah sampai kepada tahap penyampaian kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Maka dari itu ibu akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak sekalian. Jadi silakan kepada anak-anak untuk mencatat tugas rumahnya dan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul ke ibu ya. Selanjutnya yaitu anak-anak, untuk tugas diskusinya tadi bahwa silakan ditulis di kertas 1 lembar dan nanti dikumpul ke ibu ya, masing-masing kelompoknya 1 lembar saja dikumpul ke ibu ya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya udah, kalau tidak ada, kalau seperti itu, jadi anak-anak, ibu ingin berpesan kepada kalian agar kiranya kalian untuk mempersiapkan materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang upaya mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, ibu harap sudah jelas ya. Jadi marilah kita mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semoga pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, selamat siang ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.